Pemirsa, seringkali ibu atau ayah mengungkapkan kekecewaan atau kemarahan pada anak ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh ayah dan ibu. Namun sadarkah Anda memarahi anak tanpa komunikasi lebih dulu bukan menjadikan anak menjadi pribadi yang penurut, namun malah bisa berpotensi sebaliknya. Lantas bagaimana cara orang tua atau orang dewasa secara umum mengelola emosi saat anak berulah? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami psikolog keluarga Mbak Novita Tandri. Selamat siang Mbak Novita. Selamat siang, Mas Marvin. Oke, Mbak kita lagi-lagi ya, kekerasan terhadap anak yang berujung kematian kembali terjadi. Tanggapan Anda Mbak terkait dengan kasus yang kita saksikan sebelumnya? Sangat prihatin dan kalau bisa jujur saya sangat marah sekali. Masih saja terjadi kekerasan bahkan berimbas kepada nyawa anak hilang seperti ini. Buat saya kita benar-benar harus berbenah diri, harus benar-benar memberikan pengetahuan, pemahaman kepada orang tua untuk bisa siap punya ilmu parenting, Mas Marvin. Jadi harus ada knowledge, ada pengetahuan, pemahaman bahwa menjadi orang tua harus ada ilmunya. Jadi tidak serta-merta karena tuntutan usia, karena tuntutan keluarga kita menikah dan punya anak. Karena kalau tidak, hal seperti ini akan seperti lingkaran setan. Anak-anak yang dididik dengan kekerasan pada saat menjadi orang tua akan mendidik anak-anaknya juga dengan cara kekerasan. Kita berbicara mengenai mengelola emosi juga. Salah satu dalam parenting yang menjadi tantangan juga Mbak Novita ya, adalah mengelola emosi sebagai orang tua dan dewasa secara umum. Ada bentuk emosi yang muncul memang ketika menghadapi seorang anak sebagai pemicu di sini. Bagaimana kita mengelola emosi kita agar tidak reaktif dan bahkan bisa melakukan hal yang di luar nalar? Buat saya kecerdasan emosi itu harus dipelajari sejak anak-anak masih kecil, sejak dini. Jadi bagaimana menahan emosi dan paling sering yang terjadi adalah emosi marah. Walaupun emosi sendiri terbagi dalam beberapa macam emosi. Marah, sedih, takut, kecewa, dan yang paling dominan adalah marah. Dan marah itu biasanya diturunkan, jadi genetik. Jadi bagaimana dengan genetik ini dan ditambah dengan budaya, kita harus belajar bahwa mengelola emosi itu bukan sesuatu yang apa ya, Instan. yang sederhana. Jadi bagaimana mengelola emosi, karena kalau tidak akan berakibat kepada diri sendiri, dampaknya kepada orang-orang di sekitar kita. Contohnya dengan emosi pada saat kita merawat, membesarkan anak-anak kita. Anak-anak yang lemah, anak-anak yang tidak mengerti apa-apa, biasanya menjadi sasaran yang paling empuk untuk terjadinya emosi marah. Bentuk mengekspresikan kekecewaan, sedih, sakit seorang anak balita itu udah menangis, begitu ya Mbak Novita ya. Tetapi bagaimana, memang kok kita melihat, betul, kita melihat dari kasus ini, katanya motivasinya karena pada waktu itu ia kesal, kemudian akhirnya dia melakukan tindakan di luar nalar tersebut. Bagaimana kita bisa melatih kesabaran sebagai orang dewasa secara umumnya untuk benar-benar, oke, kita sudah memiliki tanggung jawab seperti buah hati yang dititipkan pada kita, bagaimana kita bisa untuk melatih itu? Ya, harus tahu dulu motivasi menjadi orang tua, Mas Marvin. Kenapa kita menikah? Apa tujuan kita menikah? Kalau kita menikah karena diminta orang lain untuk menikah, karena usianya sudah sampai, aku dipikir sebagai perjaka tua atau perawan tua, kita akan menikah dengan motivasi yang tidak tepat atau bahkan salah. Nah, motivasi ini kalau kedua orang yang dipertemukan dalam mahligai pernikahan, berarti mempersatukan dua karakter budaya, adat istiadat yang berbeda. Mempersatukan dua ini nggak mudah. Jadi memang penting sekali untuk tahu itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah pengulangan kekerasan yang dialami waktu kecil biasanya akan berulang pada saat kita menjadi orang tua. Karena ini akan di-capture kembali pada saat kita punya anak. Waktu kecil kita dikeraskan dengan dicubit, dipukul, atau mungkin dibentak, kita akan cenderung melakukan hal yang sama. Walaupun ada beberapa kasus malah belajar dari sana dan tidak melakukan. Tapi yang terjadi biasanya mengulangi. Lalu juga kesehatan mental. Nah, biasanya tanggung jawab untuk membesarkan anak diberikan kepada ibu. Jadi ideologi patriarki menjadikan tanggung jawab ini kepada ibu dan stresornya menjadi lebih tinggi. Karena tidak ada sosial psikologis, dukungan dari keluarga, bahkan pasangan. Dan saya juga melihat kalau sampai kejadian seperti anak 1 tahun 9 bulan ini akhirnya berimbas kepada nyawa yang hilang, saya melihat bahwa harus ada kuratif. Jadi artinya hukumannya jangan hanya 15 tahun,
Karena dengan hukumannya 15 tahun maksimal ini dan biasanya hanya 5, 6 tahun atau bahkan 2 tahun sudah lepas, tidak ada efek jerah kepada pelaku. Lalu yang terakhir, pengetahuan pemahaman, Mas Marvin, yang penting sekali dipelajari untuk menjadi orang tua. Karena kita seringkali sibuk mempersiapkan upacara pernikahan, pesta pernikahannya, perayaannya, tapi lupa mempersiapkan diri bahwa perjalanan menjadi orang tua adalah perjalanan yang panjang sekali. Dan ini adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kita bicara juga mengenai dampak kekerasan kepada anak-anak, Mbak Novita. Kita mengenal ada dua kekerasan dalam segi verbal dan juga kekerasan secara fisik begitu ya. Mungkin kita secara verbal dulu. Banyak memang pengakuan dari para pelaku tindakan tersebut yang mengeluarkan kata-kata kasar kepada anak-anak. Meskipun satu sisi mereka mengatakan dalih anak-anak belum mengerti maksud dari kata-kata kasar tersebut, tapi seberapa kuatkah pengaruh kata-kata emosi itu kepada mereka? Sama dampak buruknya Mas Marvin. Anak-anak mungkin tidak memahami setiap definisi dari kata kasar yang dikeluarkan dari mulut orang tua, tapi mereka bisa merasakan gestur kita, ekspresi wajah kita, naik turun intonasi, itu bisa mempengaruhi anak untuk tahu bahwa dia tidak dicintai. Apalagi ditambah dengan kekerasan fisik. Kedua ini kombinasi yang sangat-sangat buruk bagi tumbuh kembang anak. Jadi yang perlu juga kita sikapi adalah dan perlu kita ketahui bagaimana milestone anak, tumbuh kembang anak ini harus dipahami oleh orang tua. Jadi dengan mengetahui bahwa ada masa 1 tahun 9 bulan ini, 2 tahun sampai 4 tahun ada tantrums. Bagaimana anak mengekspresikan semua bahasa dia, perasaan dia dengan menangis. Nah bahasa ini yang kalau orang tua pahami, oke, dia akan cari tahu kenapa dia menangis. Sakit perut kah, kolik kah, atau mungkin ada sesuatu yang tidak nyaman yang terjadi dengan diri dia, begitu. Jadi dengan mengetahui ini kita akan menggali, bukan marah, bukan mengamuk, bukan melakukan kekerasan fisik dan verbal terhadap anak. Jadi mungkin kita semua berbenah untuk memahami ilmu parenting sebelum kita memutuskan untuk menikah. Kalau kepada orang dewasa pada umumnya, Mbak Novita, bentuk kesabaran seperti apa yang bisa kita latih untuk memahami dari ekspresi anak tersebut? Baik, kecerdasan emosi sih Mas. Ada yang disebut dengan anger management. Jadi kalau kita bicara ada preventif, berarti kita harus pelajari ini sejak kita masih kecil. Terus kita berbenah diri, melatih diri. Lalu ada yang disebut dengan kuratif, anger management. Jadi kalau merasa bahwa diri tidak mampu mengelola emosi dengan baik, belajar. Cari expertise, cari orang-orang yang ahli, yang bisa menolong, mungkin mencari psikolog, untuk bisa menolong mengelola kemarahan ini. Karena akan destruktif sekali, dan akan violence, dan akan mengganggu diri sendiri, dan juga orang-orang di sekitar kita. Oke, saran kalau begitu kepada keluarga, bagaimana bisa berkomunikasi yang tepat dalam menghadapi tantrumnya anak ini? Belajar. Jadi belajar bagaimana memahami psikologis anak, bagaimana tahapan tumbuh kembang anak, bagaimana anak sebenarnya di usia 0 sampai 6 tahun, 6 sampai 12, 12 18 bulan, lalu dan seterusnya. 6 tahun pertama anak begitu pentingnya. Apapun yang kita berikan, kita contohkan, diteladani oleh anak dan diserap mentah-mentah tanpa filter, dan akan membentuk anak yang juga akan melakukan kekerasan pada saat dewasa. Jadi ini harusnya menjadi satu cambukan buat kita semua untuk benar-benar menjadikan peristiwa ini untuk betul-betul memperhatikan bahwa kekerasan fisik, kekerasan verbal tidak bisa dibenarkan dengan hukuman yang seberat-beratnya, Mas Marvin. Oke, kita bicara soal kasus paralel juga, Mbak Novita. Ini ada tanggapan dari masyarakat juga yang menyatakan begini, anak-anak zaman sekarang itu jika kita terus berusaha untuk memahami maksud mereka, tantum mereka, akan melatih mereka menjadi pribadi yang jauh lebih manja. Benarkah hal demikian? Itu yang muncul di masyarakat. Baik, saya kurang setuju. Justru anak-anak harus belajar dari kita sebagai orang tua, karena orang tua pernah menjadi anak-anak, anak-anak tidak pernah menjadi orang tua. Oke, jadi dengan masuk memahami mereka, kita jadi tahu dunianya seperti apa, karena setiap anak unik dan berbeda.
Mereka lahir diberikan dengan dengan ciri khas, keunikan masing-masing. Kalau kita tidak memahami mereka, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan mereka? Jadi belajar, jangan sedikit-sedikit, begitu banyak sources, informasi yang kita bisa pelajari, baik lewat YouTube, dengan Google, dengan begitu banyak ilmu parenting dari seluruh dunia yang sangat baik sekali, dan saya pikir sudah saatnya kita mempersiapkan diri untuk menikah dan punya anak, tidak hanya karena dorongan dari keluarga dan masyarakat. Sehingga tidak terjadi lagi kekerasan seperti ini, Mas. Kasihan sekali generasi bangsa kita yang nanti akan mewarisi NKRI ini. Kita mau supaya anak-anak ini menjadi anak-anak yang kuat secara mental, anak yang kuat secara fisik, untuk bisa membangun bangsa ini untuk lebih baik lagi, menuju generasi emas 2045, Mas Marvin. Baik, kita harapkan ini bisa menjadi cambukan keras untuk semua pihak ya, dalam mempersiapkan juga dalam berkeluarga juga, agar tentunya kasus seperti ini tidak terulang kembali. Cukup begitu sampai sini dan kita bisa benar-benar memperbaiki yang sudah ada saat ini. Terima kasih Mbak Novita Tandri sudah bergabung bersama kami di Newsline. Salam sehat selalu Mbak Novita Tandri. Terima kasih.